Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita uh, melakukan lagi virtual meeting yang sudah Pak rekam sebelumnya. Ini kita bab baru lagi, bab yang paling terakhir. Bab yang paling terakhir yaitu biotek. Tetapi kita masih menyisakan satu bab lagi. Pak memang sudah janji mau ini tentang itu Hardy Weinberg, tetapi mungkin Pak habiskan dulu yang sifatnya teoritis dulu. Supaya nanti kalau memang masih ada waktu baru 1 minggu full itu kita fokus kepada bab-bab yang cakaran. Jadi kita masih ada satu bab lagi tentang pewarisan sifat yang mungkin Pak sudah sempat jelaskan waktu Cambridge kelas 11 dulu, ditambah lagi dengan satu lagi cakaran yang masih bab evolusi toh, yang hukum Hardy Weinberg. Nah, karena itu satu paket tentang cakaran semua, jadi biar itu Pak sisihkan atau simpan dulu untuk sesi tersendiri ya, untuk yang mungkin minggu depan. Gitu. Kemudian sambil menunggu kita akan melakukan ujian tengah semester yang direncanakan akan dilakukan bulan depan ya, kalau tidak salah mulai tanggal 12 Oktober begitu. Nah, ini materi kita memang cepat selesai, bukan karena kita yang terlalu cepat, tetapi karena seperti yang kita tahu bahwa karena online begini kita tidak latihan drum band toh, karena biasanya kan bulan Juli Agustus itu kita ada drum band. Jadi waktu banyak terbuang, tapi sekarang ini kan tidak. Jadi materinya itu kita bisa jalan terus, sehingga wajar kalau ini kita bahkan belum meet juga, ini materi sudah mau habis ini. Jadi sisa satu bab, ini bab kita ya Pak, karena kan ini Pak rekam, jadi Pak akan selesaikan bab ini, kemudian sisanya itu ini apa? Masih ada satu bab lagi, tapi itu biar Pak mau 1 minggu full. Jadi Pak tidak mau habiskan satu kali pertemuan karena mungkin Pak one at a time, satu demi satu, supaya diharapkan kalian bisa lebih mengerti ya, apalagi ini direkam. Oke, anyway, bab yang terakhir ini adalah bioteknologi, di mana sedikit untuk kita bernostalgia sedikit, materi ini pernah diajarkan waktu kalian kelas 9 ya, di SMP dulu. Nah, mungkin sebelum Pak lanjut, Pak coba rewind dulu, refresh our minds about biotechnology during your junior high school at 9th grade ya, pada kelas 9 waktu itu. Jadi bioteknologi ini dari katanya saja, bio artinya organisme hidup, yang dimana organisme hidup ini kita memanfaatkan suatu teknologi di mana hasil dari kombinasi ini, mikroorganisme ataupun organisme hidup ditambah dengan teknologi tertentu, itu akan menghasilkan produk baru yang nilainya lebih tinggi. Nilai ini maksudnya bisa nilai jualnya lebih tinggi, nilai gizinya lebih tinggi, nilai rasanya lebih tinggi. Pokoknya apapun itu nilainya lebih tinggi, sehingga otomatis berujung kepada nilai jualnya lebih tinggi, lebih sehat misalnya. Kemudian kalau kita fokus ke fisiknya, mungkin dia lebih berwarna, warnanya lebih menarik. Mungkin dia lebih besar, dia lebih manis, dia lebih tahan hama, for example. Dia produksinya lebih banyak. Nah, itulah tujuan akhir dari bioteknologi. Kita mau mengubah sifat dari suatu produk dengan memanfaatkan makhluk hidup dan teknologi untuk menghasilkan produk baru tersebut dengan nilai yang lebih tinggi. Nilai rasa, nilai gizi, nilai apa-apa semua, dan lain-lain, yang pada akhirnya nilai jualnya pun lebih tinggi. Yaitu contoh seperti kacang kedelai. Mungkin jarang orang masak kacang kedelai ini kosongan ya, tuh kayak buat sup kacang kedelai atau apa, mungkin jarang. Tetapi kalau kacang kedelainya kita ubah menjadi tempe, nah itu kan orang lebih tempe itu lebih suka tempe, nilai gizinya juga lebih tinggi. Nah, karena sudah kita libatkan juga dengan jamur rhizopus misalnya, yang nantinya akan mengikat itu kacang-kacang kedelai menggunakan dia punya hifa, yang nantinya pada saat dia mengikat itu kacang kedelai, dia akan mencerna protein yang ada di itu kacang kedelai, sehingga dia sudah lebih sederhana. Jadi ketika kita makan itu kacang kedelai dengan jamur dalam bentuk tempe, itu dia punya dia punya nutrien sudah lebih banyak, lebih beragam, dan sudah lebih mudah dicerna oleh tubuh. Begitu. Karena bisa saja kalau tidak dicerna oleh fungi duluan, yang tempe ini, mungkin saja itu nutrien tidak akan terserap oleh tubuh kita. Dia akan keluar tanpa tidak dicerna sekalipun. Ya, berarti percuma dong kita makan. Ya, toh? Jadi itu pengertian dari biotek yang mungkin kalian sudah pernah dapatkan itu di SMP ya. Kemudian
Ini Pak juga sudah sempat cek ini slide dan ternyata belum dijelaskan juga tentang dua jenis biotek. Tetapi mungkin wajar juga soalnya konsep itu sudah kalian pelajari waktu SMP dulu. Jadi mungkin sekedar supaya kayak ketika Pak jelaskan mungkin lebih nyambung. Jadi biotek itu dapat dibagi menjadi dua, ya, ingat, dua secara umum. Ada biotek konvensional dan biotek modern. Ya, biotek konvensional itu dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Ya minimal pada skala rumah tangga. Orang mau buat ini skala besar juga bisa, tetapi dia itu bisa dibuat pada skala rumah tangga. Kita pun buat di rumah kita, di dapur juga bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia karena bisa dilakukan pada skala rumah tangga, berarti umumnya tidak membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya. Siapapun bisa buat. Gitu. Kemudian yang ketiga, organisme yang kita gunakan untuk nanti menghasilkan produk yang baru itu sifatnya umumnya tidak diubah. Seperti kayak jamur dan kedelai ya, tetap ya memang tempe, tetapi kalau kita lihat ya tetap jamur, tetap kedelai yang sifat alaminya tetap ada. Gitu. Hanya bedanya dia sudah bergabung, bentuknya sudah beda, nilai gizinya sudah berbeda. Jadi sifat mikroorganisme tidak berubah. Nah, sebaliknya itu untuk biotek modern. Jadi yang pertama, tidak bisa dilakukan pada skala rumah tangga. Itu untuk biotek modern. Ya. Mengapa? Karena dia butuh keahlian khusus, keahlian atau keterampilan khusus, dan hanya bisa dilakukan ya bisa saja di lab misalnya, atau pada skala industri. Jadi biasanya itu karena itu yang kedua. Yang ketiga, biayanya juga relatif lebih mahal, sehingga secara ekonomis sebaiknya dilakukan pada skala yang besar. Berbeda dengan biotek konvensional, dia itu dapat dilakukan pada skala rumah tangga, jadi biayanya pasti relatif lebih murah. Tapi kalau biotek modern, biayanya lebih mahal, sehingga secara ekonomis dilakukan pada skala yang langsung besar, memang skala industri misalnya. Kemudian yang terakhir, sifatnya itu berubah. Berbeda dengan biotek konvensional yang sifatnya tidak berubah. Toh? Jadi mikroorganisme itu umumnya sifatnya berubah. Misalnya seperti kita mau buat tomat anti hama. Ini tomat ini selalu saya kena hama. Coba saya ubah dia punya sifat genetik supaya dia jadi tomat tahan hama. Nah itu kan kita ubah dia punya sifat. Sifat alami, secara alami dia diciptakan tidak seperti itu. Tetapi kita ubah dia punya sifat supaya bisa tahan hama. Nah itu berarti kita sudah melibatkan biotek ini modern begitu. Kemudian biotek konvensional biasanya memanfaatkan suatu prinsip yang dinamakan dengan fermentasi yang sudah kalian pelajari di bab kedua tentang metabolisme. Di mana fermentasi itu kan salah satu mekanisme untuk menghasilkan energi secara anaerob atau tidak melibatkan oksigen. Yang mungkin Pak pernah singgung, kalau kita buat sesuatu kayak makanan atau apa begitu terus kita tutup, kasih tinggal berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, taruh di bawah tempat tidur, atau mungkin kunci di dalam lemari, tutup rapat, bungkus dengan kantong plastik hitam. Itu berarti secara sadar atau tidak sadar, kita sedang memanfaatkan prinsip fermentasi. Karena prinsip fermentasi itu pasti seperti itu. Karena dia tidak membutuhkan oksigen. Jadi pasti ditutup rapat, bahkan dikunci di mana begitu. Sama kayak minuman anggur, itu kan ditaruh di bawah tanah biasanya dan dibiarkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Semakin lama dia, tahunnya, anggurnya dikatakan semakin baik. Karena apa? Fermentasinya semakin banyak. Sehingga hasilnya itu pasti alkoholnya misalnya. Itu kan semakin baik, for example. Nah, seperti itu. Jadi itu a quick recount tentang biotek, konsep dasar biotek. Yang mungkin itu kalian sudah pelajari di kelas 9. Pak hanya mengulangi lagi. Ya, biotek sudah, jadi ciri-ciri utama ya tinggal dibaca saja, ini dia secara umum. Nah tadi Pak sudah bedakan tuh ada konvensional dan modern. Kalau konvensional tadi memanfaatkan prinsip fermentasi. Kalau biotek modern memanfaatkan apa? Memanfaatkan rekayasa genetik atau minimal memanfaatkan teknik modifikasi gen, DNA atau kromosom. Itu untuk biotek modern, memanfaatkan rekayasa genetik atau minimal teknik pemodifikasian gen, DNA dan atau kromosom. Kalau yang teori seperti ini tinggal dibaca saja. Nah, sejarah ini juga lupa lewat saja. Ini Pak tidak perlu menjelaskan lagi.
Jadi biotek ini sudah dari zaman dulu sudah dari beribu-ribu tahun orang sudah memanfaatkan fermentasi ini. Meskipun mungkin saja pada waktu itu kita belum mengenal itu istilah fermentasi ya toh. Bahkan biblically kalau di Alkitab for example, mohon izin kalau misalnya di agama Kristen itu kan bahkan sudah ada kata anggur ya kan di Alkitab. Berarti ya sudah sejauh itu, selama itu prinsip fermentasi itu orang sudah manfaatkan, manusia sudah manfaatkan itu bahkan sudah sejak zaman ya biblical begitu ya. Kan sudah ada kata anggur di apa Alkitab di ayat-ayat di. Nah, kemudian jadi ini mungkin kalau untuk yang kelas 12 SMA dia langsung saja fokus ke aplikasi dari biotek. Dan biasanya kalau kita seandainya saja orientasi ke UN, di soal-soal juga memang seperti itu. Jadi kalau biotek pangan itu apa saja sih? Kalau biotek lingkungan di bidang lingkungan. Nah, jadi bioteknologi ini adalah boleh dikatakan ilmu yang aplikatif dan dia itu bercabang kemana-mana. Ke dokter, kalau pokoknya kalian mau bidang apa saja, biotek itu bisa masuk. Pertanian bisa, peternakan bisa biotek. Kedokteran bisa, pokoknya apapun itu semuanya memanfaatkan biotek bisa. Karena kalau kita berbicara soal DNA, gen, misalnya, itu kan semua makhluk hidup ada. Mulai dari bakteri sampai manusia, sampai hewan sebesar ikan paus, itu kan ada DNA. Jadi itu bisa kemana saja. Begitu. Jadi ini bagi yang berminat mungkin mau masuk jurusan yang biotek sendiri juga boleh. Itu ada jurusannya sendiri biotek, kalian bermain dengan ini, rekayasa genetik, mau kedokteran juga bisa bioteknya, kemudian ada yang mungkin mau di pertanian, industri, bisa. Kalau industri pangan, kalian bisa atau akan belajar juga sedikit tentang biotek. Begitu. Nah, ini contoh bioteknologi dalam produksi pangan. Nah, ini coba saja kalau kita bisa ketemu di kelas, kalau kita offline nantinya, ya semoga saja tahun depannya kita bisa, amin, mungkin kita bisa coba praktikumkan salah satu ini. Kalau tidak, ya mungkin saja kalau if it's possible, mungkin kita akan coba koordinasi supaya kalian bisa melakukan practice from home. Jadi, learn from home, belajar dari rumah, dan mungkin kita juga bisa coba practice from home. Ini juga Pak sudah sempat singgung yang kita mau praktikum pertumbuhan, toh yang ke Camba itu juga belum sempat sampai sekarang. Ya nanti Pak coba ini ya kita coba diskusi nanti mungkin lewat WA juga boleh supaya yang beberapa minggu ke depan Pak buatkan dia punya modul sudah prosedur itu supaya Pak kirim dan masing-masing buat sendiri di rumah. Setelah itu nanti akan presentasi. Kalian punya hasil, oke? Practice from home kita coba. Ya mungkin nanti Pak akan, ya mungkin setelah rekaman ini selesai, Pak akan minta kalian waktu untuk berdiskusi. Kita itu perkecambaannya waktu itu kan kita sudah sempat diskusi, tetapi belum ada kepastian toh. Nah, jadi nanti habis ini. Nah, oke. Nah produk-produk ini yang ada di tabel kalian ini intinya kalian hafal saja. Kalau kecap itu pakai organisme apa, begitu. Jadi kalau kecap ini Aspergillus wenti itu jamur, ingat ya. Nah, tempe Rhizopus, jadi perhatikan bukan hanya Aspergillus wenti saja, ada banyak lagi jamur yang lain, tetapi yang paling umum itu ini. Nanti kalau kalian sudah latihan soal atau baca tambah lagi di buku Kurnas, itu kalian akan melihat lagi ada beberapa jamur yang juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai macam produk biotek. Nah ini yang umumnya yang Pak kasih tunjuk di tabel ini. Jadi kecap itu oleh jamur, Aspergillus wenti. Tempe juga oleh jamur, Rhizopus oryza. Tapi Rhizopus oryza ini bisa Rhizopus apa saja. Jadi biasa orang tulis Rhizopus spp. SPP itu artinya spesiesnya banyak. Bisa Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, Rhizopus apa lagi. Ya ada banyak sekali Rhizopus, intinya itu semua bisa pakai untuk tempe. Kemudian oncom itu biasanya orang pakai jamur juga, Neurospora, Sitofila atau biasa orang bilang Neurospora crassa. Nah, oncom ini, ya ini mungkin perhatikan Pak, dengar saja Pak ini penjelasan. Oncom itu dibagi jadi dua. Ada oncom merah, oncom hitam. Oncom merah itu yang kita pakai apa itu istilahnya yang ini ampas tahu itu apa lah istilahnya nanti kalian coba cek ampas tahu
itu kalau oncom merah, ingat, oncom merah orang biasa pakai ampas tahu, dan itu yang pakai ini jamur, Neurospora, Phytophila, atau lebih tepatnya lagi Neurospora crassa. Kalau oncom hitam, jadi ada dua, oncom merah, oncom hitam. Oncom merah pakai ampas tahu dan Neurospora crassa. Sedang kalau oncom hitam, dia biasa pakai kacang tanah, ampas kacang tanah, dicampur dengan sedikit onggok. Onggok itu ini ampas singkong begitu, dicampur, baru dikasih dengan jamur Rhizopus juga, atau Mucormucedo bisa, begitu ya. Sebentar coba Pak, pastikan lagi. Oke ya, jadi betul ya. Jadi kalau oncom merah, oncom merah itu ya pakai ampas tahu atau bungkil tahu, dan nanti organismenya adalah Neurospora Phytophila atau Neurospora crassa. Atau bisa juga Neurospora intermedia. Kalau oncom hitam itu kita pakai kacang tanah, bisa juga kita pakai yang tadi Pak bilang onggok atau kayak ampas singkong begitu, atau bisa juga pakai tepung tapioka, kita campurkan dengan bungkil kacang tanah tadi atau ampas kacang tanah tadi, terus kita kasih dengan jamur Rhizopus. Jamur Rhizopus yang tadi untuk buat tempe itu. Atau bisa juga kita bisa kasih dari jenis jamur mukor. Mukor ya. Kemudian tape itu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Tetapi bukan hanya untuk tape saja, tetapi dia juga bisa untuk buat apa? Anggur. Anggur itu orang pakai jamur yang sama. Tuak pakai ini juga. Oh sorry, kalau tuak Saccharomyces tuak. Ingat ya, kalau ini tuak Saccharomyces tuak. Kalau selain tape, Saccharomyces cerevisiae ini dapat juga dimanfaatkan untuk buat anggur dan juga buat roti. Kemudian ada juga minuman khas dari Bali yang namanya brem. Biasa orang bilang brem Bali. Begitu. Entah itu minuman atau makanan nih, coba kalian coba cek dulu, apalagi yang mungkin orang Bali ada yang tahu ya. Brem Bali. Dan kefir. Kemudian ya yogurt itu bisa Streptococcus thermophilus apa. Oke, ini Pak kasih waktu untuk baca dulu. Mulai dari yogurt sampai di bawah ini, yogurt sampai di bawah ini adalah bakteri. Ya, jadi itu Keju, Lactobacillus lactis bisa, Lactobacillus casei bisa, Propionibacterium. Mungkin yang lebih tepatnya lagi, Propionibacterium shermani. Itu mungkin kalau kalian pernah lihat di toko-toko kartun kayak Tom and Jerry, yang biasa itu tikus pencuri, itu Jerry pencuri, itu keju tuh, kejunya kan berlubang-lubang tuh. Nah, keju yang berlubang-lubang itu Propionibacterium shermani. Itu ini lubang-lubang bagaimana Pak? Itu kan karena fermentasi tuh, gasnya itu terperangkap. Jadi ketika gasnya terperangkap, ketika kita iris begini, ternyata itu lubang-lubang itu dari gas. Gas yang kemudian kayak istilahnya membeku kok apa begitu, dia mengeras. Jadi rongganya yang tersisa begitu. Kemudian mentega, Streptococcus lactis, Leuconostoc cremoris, nah itu kalian bisa hafal. Nata de coco, ini Acetobacter xylinum. Nah, tapi yogurt ini yang oke, lihat ya, di keju itu kan Lactobacillus casei. Nah, kalau kalian pernah minum Yakult, Yakult itu kan dianggap minuman yogurt, tuh yogurt yang encer. Nah, coba kalau kalian lihat dia punya botol itu, dia tulis Lactobacillus casei juga. Sehingga menurut Pak ya bolehlah kita bilang Lactobacillus casei umumnya untuk keju, tetapi bisa juga untuk yogurt. Tetapi mungkin entahlah, mungkin saja yogurt yang encer, kayak itu minuman yogurt. Karena kalau yogurt yang kayak cream, itu yang pekat, padat, kayak es krim itu ya mungkin yang Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, begitu. Kemudian kalau yang keju itu ini kan bakteri, tuh ini tiga contoh itu bakteri. Nah, ada juga jamur yang bisa dimanfaatkan untuk pembuatan keju, yaitu apa? Penicillium. Nah, tetapi bukan Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik, tetapi Penicillium camemberti, itu jamur yang untuk membuat keju camembert namanya. Ya nanti coba kita cek
di internet keju camembert itu yang seperti apa. Nah, itu oleh jamur Penicillium camemberti. Kemudian ada lagi ini jamur yang berikut, Penicillium roqueferti. Itu untuk buat keju roquefort. Nah, jadi sesuai dengan dia punya nama spesies ya. Jadi itu informatif sehingga diharapkan kalian lebih mudah untuk membahasnya. Untuk mengingatnya. Oke, itu sekian untuk produksi pangan. Nanti yang selebihnya Pak akan kasih lagi print out ya, itu daftar-daftar mikroorganisme supaya kalian bisa hafal juga. Nah, itu di pangan ya. Sekarang di pertanian. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau masuk di pertanian misalnya, bisa juga kalian lebih fokus ke bioteknya. Jadi contoh, telah ditemukannya berbagai macam varietas bibit tahan hama. Kayak bibit padi IR64 memiliki umur pendek, jadi dia tidak terlalu lama berbuah, cepat panen tuh. Kalau umur pendek berarti cepat panen, dan sekali panen dia punya hasil panennya tinggi. Nah, variasi ini diperoleh dari radiasi dan seleksi biji padi. Kita lihat biji-biji mana yang bagus, itu yang kita simpan sebagai stok, kita tanam lagi, terus kemudian kita seleksi lagi sampai beberapa keturunan, itu keturunan semua sudah dianggap unggul, baru kita jadikan sebagai stok begitu. Nah, ini contoh aplikasi, kita bisa pakai radiasi. Radiasi ini kayak kita bisa pakai sinar UV. Berarti kalian ingat lagi topik yang tentang mutasi. Jadi sebenarnya kita kasih radiasi itu untuk mau memutasi ini tumbuhan padi ini, tetapi mutasi yang menguntungkan manusia pastinya begitu. Nomor 2 ada juga sistem pola tanam hidroponik, hidro air. Jadi menggunakan media air dan tidak menggunakan media tanah gitu. Jadi keuntungannya adalah tidak terlalu membutuhkan lahan yang luas karena kita bisa buat dia bertingkat toh. Nah, begitu. Tetapi kekurangannya adalah dia itu instalasinya cukup rumit. Jadi harus orang yang terampil dan tahu dulu baru bisa. Jadi kayak kita buat dia pipa, terus nanti kita pasang selang air, pipa air, karena nanti itu air itu yang mau dialirkan begitu. Jadi itu harus ada instalasi listrik, pipa, terus air lagi, pipa paralon toh. Nah, jadi dia punya instalasi cukup rumit. Kemudian kita buat lagi tanaman yang tahan hama, yaitu kayak contohnya tanaman tembakau. Jadi mungkin kalau orang mau buat rokok toh, jadi tapi tembakaunya ini selalu diserang oleh virus. Ini virus ini paling suka dengan tembakau. Makanya dia dinamakan TMV, tobacco mosaic virus. Ini virus yang paling suka dengan tembakau. Nah, kita ubah ini gen dari ini tembakau ini supaya dia berubah menjadi tembakau yang tahan hama. Tahan hama TMV ini, tobacco mosaic virus. Dengan cara merekayasa, memodifikasi, atau mengubah dia punya sifat genetik. Begitu ya. Kemudian, jadi akhirnya jadi tembakau tahan hama. Jadi, kenapa Pak ini dianggap sebagai produk biotek? Ya, iya karena secara alami tembakau itu diciptakan ya mungkin dia tidak tahan terhadap TMV, diserang terus. Kita istilahnya kayak boleh dikatakan dalam tanda petik kita melawan hukum alam, melanggar hukum alam, kita ubah dia sifat asli. Dia sifat lahir itu kita ubah supaya dia jadi tahan hama ya untuk menguntungkan kita atau mungkin dalam hal ini pabrik rokok saja begitu. Anyway, yang keempat, ini juga sama. Kita mau membuat tanaman atau kita mau menghasilkan racun yang dapat membunuh serangga untuk bioinsektisida. Nah, yang paling terkenal itu adalah suatu bakteri yang namanya Bacillus thuringiensis. Turu atau thuringiensis. Itu merupakan salah satu jenis bakteri yang dia menghasilkan toksin, beta toksin atau alfa toksin, di mana toksin itu dapat membunuh serangga. Sehingga ini kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan ini bakteri ini untuk membuat jagung anti hama. Jadi jagungnya itu kita selipkan dengan gen dari ini Bacillus thuringiensis ini yang dapat menghasilkan racun. Sehingga kita tidak perlu lagi harus semprot dengan pestisida. Kita buat saja ubah itu sifat gen dari jagung, nanti jagungnya sudah menghasilkan sendiri dia punya insektisida, anggap sebegitu. Jadi nanti kalau itu serangga hinggap dia akan mati. Gitu. Hanya kekurangannya adalah dia tidak spesifik. Ketika kupu-kupu datang bukan hama, hanya mau atau ini lebah mungkin saja hinggap begitu tanpa sengaja.
Karena memang jagung ini kan ada bunga. Dan memang jagung itu kan dia penyerbukannya angin. Tetapi kan bisa saja ada kupu-kupu atau lebah yang hinggap-hinggap gitu karena belum tahu. Nah, bisa saja dia langsung mati. Karena apa? Ini racun juga membunuh dia. Nah, makanya ada yang kemudian mungkin jarang sudah tidak dibuat lagi ini jagung seperti ini. Kemudian ini racun. Ini memang tidak membunuh serangga. Tetapi kalau jagung BT ini kita makan, kita yang reaksi alergi. Nah, begitu. Jadi itu beberapa kekurangan. Makanya kenapa mungkin jarangnya kita temukan ada orang jual jagung BT misalnya. Ya, tapi coba dicek lagi kalau di negara-negara lain, ya, itu sepertinya mereka sudah coba memodifikasi supaya bisa menekan dia punya efek samping. Kalau di Indonesia yang paling terkenal itulah abati. Pernah dengar bubuk abati? Apa? Siram di air, bak air atau apa gitu penampungan supaya bisa membunuh jentik-jentiknya nyamuk. Nah, abate itu BT-nya itu adalah Bacillus thuringiensis. Nah, jadi nanti dia bisa membunuh apa? Dia bisa membunuh itu apa lagi? Ini jentik-jentik nyamuk begitu. Nah, itu beberapa contoh dalam bidang pertanian. Jadi itu Bacillus thuringiensis bisa untuk bioinsektisida. Nah, kalau yang untuknya nomor 3, bagaimana caranya kita membuat tanaman anti hama dengan cara rekayasa genetik, itu membuat tanaman apa saja, mau tanaman tembakau, mau buat tanaman tadi yang ini jagung BT, jagung anti hama, tomat tahan hama, apapun itu, nanti kita akan bahas semua satu kali di slide berikut supaya Pak jelaskan satu kali. Sekarang bagaimana kalau di bidang pertambangan? Nah, ini kalau ada juga yang masuk pertambangan, bisa juga bersinggungan sedikit atau melibatkan biotek. Jadi contohnya kita mau memurnikan logam. Jadi kalau biasa orang tambang tuh mungkin logam kayak emas atau besi atau apa yang didapatkannya itu mungkin masih ada pengotornya istilahnya. Jadi dia bukan murni. Nah, mungkin saja ada berbagai macam teknik atau metode secara kimiawi, tetapi mungkin saja itu biayanya lebih mahal. Terus bisa saja dia mungkin tidak terlalu aman bagi kesehatan kita dan tidak ramah lingkungan juga mungkin. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan biologis itu biasanya lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Nah, salah satu caranya atau strateginya adalah dengan menggunakan bakteri ini, Thiobacillus oxidans dan Thiobacillus ferroxidans. Nah, jadi ya mungkin dari depun nama saja sudah sangat-sangat informatif ya. Ferro itu kan besi ya. Terus oksidan, oksidasi ya. Jadi entah mungkin secara kimiawi ini proses ini yang untuk ini pemisahan logam dari bijinya. Bijinya mungkin yang kayak dari pengotornya seperti itu. Jadi ini dia punya apa reaksi kimia, kemudian itu dia punya skema sederhana, skema ringkas pemurnian logam. Jadi biji kemudian entah pakai pompa apa itu pakai bakteri ini, asam nutrien ini, either one of it or maybe both of them. Kemudian nanti logam pemisahnya kemudian akan menjadi logam murni. Jadi ingat itu 2 bakteri. Nah, ini istilahnya adalah apa? Biometalurgi. Ingat ya, biometalurgi itu yang ini. Pemurnian biji logam. Pak ulangi lagi, biometalurgi. Kemudian ini di bidang apa? Ini mungkin di bidang energi kok. Jadi mungkin kalau ada yang bekerja di kayak Pertamina atau apa, maksudnya kalau ada yang mau sekolah kayak seperti itu, ada juga hubungannya dengan biotek. Jadi bayangkan, ini dia lintas sektoral ya. Jadi kalau biotek, kalau di bidang ini produksi energi, bisa juga untuk menghasilkan sumber energi alternatif berupa biogas. Biogas yang dalam hal ini biogas ini adalah gas metan atau CH4. Nah, bagaimana gas CH4 ini atau biogas ini dapat dihasilkan? Dihasilkan dari apa? Penguraian senyawa organik oleh bakteri metan. Jadi golongan bakteri metanogen. Jadi bisa metanobacter, metanococcus, metanosarcina, pokoknya yang ada kata-kata metannya itu sangat informatif. Tuh dia punya nama. Berarti itu menghasilkan biogas. Secara anaerob, berarti prinsip fermentasi itu. Jadi nanti kotoran hewan, kita bisa pakai kotoran hewan, kotoran manusia juga. Atau kalau dari tumbuhan kita bisa pakai kayak serasa-serasa dong tuh, kayak jerami-jerami atau daun-daun tumbuhan yang kering. Baru kita kasih ini bakteri, kita kasih masuk itu semua di tangki fermentor ini. Terus kita masukkan itu bakteri tuh, metanogen itu semua. Nanti dia akan mengfermentasi itu bahan dasar tadi, bahan baku tadi, yang
kotoran hewan atau kotoran ya misalnya kotoran sapi, kotoran manusia juga bisa dipakai. Kemudian pakai apa? Dedaunan begitu juga boleh. Terus nanti dia akan itu bakteri akan fermentasi dan nanti menghasilkan gas. Gas itu nanti dialirkan ke pipa. Pipa untuk nanti ditampung. Jadi dia kalian bayangkan biogas ini sama kayak apa? Ini tabung gas begitu yang gas alam yang apa tuh? Yang biasa gas kompor gas begitu tuh. Nah, tetapi ini berasal dari makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup yaitu dari kotoran hewan, kotoran manusia. Hanya kalau memang ini dirasa sangat berguna loh, kok bisa ya kita menghasilkan energi dari ini kotoran kita sendiri misalnya atau dari daun-daun yang kering. Nah, kenapa ini tidak bisa digencar-gencarnya dilakukan? Karena ini masih terkendala oleh dia punya efektivitas energi yang dihasilkan. Jadi kayak kalian bayangkan kalau kita mau menghasilkan seperti apa? Kayak misalnya saja biogas ini mau menghasilkan lampu. Menghasilkan lampu lagi. Maksudnya kalau mau menerangi lampu ukuran berapa watt selama berapa menit atau berapa jam begitu. Itu mungkin kotoran yang kita perlukan itu terlalu banyak. Jadi kan dianggap tidak efisien. Tuh maunya kalau semakin banyak kotorannya mungkin itu bisa pakai untuk ini instalasi apa kita pun rumah gitu listrik di rumah tuh jadi kayak misalnya saja kita punya apa penampungan apa kotoran tuh kan di setiap rumah ada tuh itu penampungan kotoran. Nah, itu yang kita bisa kasih itu bakteri supaya setiap hari dia fermentasi kita pun kotoran terus ya tuh supaya nanti bisa ini dialirkan untuk kasih nyala kita pun kulkas untuk kasihnya, tetapi sayangnya dia punya energi itu tidak sebesar itu, tidak kuat untuk menampung ya kita pun ini. Jadi memang masih terkendala oleh itu. Jadi siapa tahu generasi kalian tertarik ini silakan diteliti supaya kalian bisa mengembangkan metode seperti apa yang nantinya bisa meningkatkan dia punya efisiensi begitu. Jadi kayak kalian bayangkan seperti kalau kayak minyak tanah begitu, kayak kita harus buat mungkin satu rate kayak satu truk ini daun itu mungkin bisa mendapatkannya berapa ember atau satu drum saja minyak tanah misalnya. Nah itu kan sangat-sangat tidak efisien. Itu maunya kalau satu rate begitu kita bisa menghasilkan juga mungkin minimal hampir banyaknya satu rate juga, iya toh. Begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Karena seperti yang Pak sudah pernah singgung sebelumnya tentang konsep fermentasi, fermentasi kan dioksidasinya tidak sempurna toh. Baik, jadi pasti akan menyisakan sehingga nanti energi yang dihasilkan kan juga sedikit begitu. Jadi ya tapi pernah di beberapa kampung yang belum masuk listrik di NTT itu mereka sudah buat kampung biogas. Jadi kotoran-kotoran sapi apa kan jadi kan mereka ini beternak terus dia punya kotoran sapi itu mereka buat tampung untuk buat tangki fermentor biogas ini untuk nanti dialirkan ke rumah-rumah. Nah, kalau maaf kalau rumah-rumah di kampung atau di apa itu kan mungkin tidak perlu listrik terlalu banyak tuh, tidak ada kulkas, tidak ada ini, paling cuma lampu dan untuk cas HP kalau ada dan apa dengan nonton TV dengan radio ya tuh tidak seperti kita di kota yang ini. Jadi mungkin saja daya energi yang dihasilkan itu memang mungkin bisa, tetapi itu pun tetap terkendala karena apa? Ini warga bilang loh ini saya mau kotoran sapi ini saya mau jadikan pupuk ataukah saya mau jadikan untuk biogas. Jadi ada dilematis. Jadi ya memang ada banyak sekali kendala. Nah, mungkin saja generasi kalian tertarik ini silakan. Bisa kalian pelajari secara lebih spesifik. Jadi bisa pakai kotoran manusia bisa, kotoran hewan bisa. Dan bisa juga pakai jerami, rerumputan yang kering, semuanya itu bisa. Atau kalian mau campur itu semua silakan. Ya, toh? Dan kalian bisa modifikasi ini teknik atau metode ini supaya di masa depan nanti mungkin kita tidak terlalu tergantung dengan bahan bakar fosil BBF yang cenderung ini merusak lingkungan, kemudian dia juga kan pasti akan habis toh begitu. Nah, dalam bidang kesehatan ini contoh yang paling apa tuh antibiotik toh, jadi senyawa atau zat yang mampu menghambat pertumbuhan organisme lain. Nah, yang pertama kali menemukan antibiotik itu Alexander Fleming yang menemukan jamur Penicillium notatum yang tadi Pak sudah singgung Penicillium notatum penghasil antibiotik penicillin. Jadi ini juga dia temukannya by accident, secara tidak sengaja. Jadi dia mau teliti yang lain, ternyata dia lupa untuk ini pengamatan. Dia datang begini, ternyata ini dia punya pengamatan sudah kontaminasi dan ternyata kontaminasinya itu oleh jamur ini Penicillium notatum. Dan ketika dia lihat loh, di mana ada tumbuh ini jamur Penicillium notatum, ini bakteri, lupa bakteri apa, cacar atau apa? Bukan, kalau cacar virus. Lupa bakteri apa? Kok ini bakteri kok tidak akan tumbuh di dekat ini Penicillium? Dia tumbuhnya jauh.
dari ini penicillium. Dari situ dia mengambil kesimpulan bahwa oh ini jamur, ini dia dapat membunuh ini bakteri, begitu. Nah, ini berbagai macam contoh ya. Jadi antibiotik dihasilkan oleh apa dan dia itu aktif, maksudnya ini antibiotik ini dia membunuh organisme seperti apa sih, begitu. Jadi penicillin G oleh Penicillium chrysogenum, ya jadi bisa Penicillium notatum, bisa juga Penicillium chrysogenum, itu bisa membunuh bakteri gram positif. Kalau gram positif berarti seperti Staphylococcus aureus. Itu yang mungkin saya Pak pernah singgung dulu. Oh tidak Pak, tidak ajar kalian kelas 10 ya. Itu yang bakteri pemakan daging. Jadi kalau iris, ada orang tuh yang dia iris-iris bawang, ini koki, ini dia iris bawang, tiba-tiba dia pun jari terpotong sedikit saja, tiba-tiba dia demam, terus dilarikan ke rumah sakit, ternyata infeksi oleh MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Kalian bisa cek itu, MRSA. Ini bakteri ini menginfeksi dia dan makan dia punya tubuh. Jadi dia pun tubuh sama kayak maaf orang yang kayak baru orang yang kebakaran dan dia sembuh tuh, jadi kayak luka bakar begitu kan. Karena itu bakteri itu menggerogoti dia punya daging. Nah, tapi bukan berarti Pak Om begini, oh saya sudah tidak mau masak lagi, biar orang lain saja yang masak. Aduh, takutnya mama atau bapak masak di rumah dan sampai potong-potong langsung terkena infeksinya. Itu tidak mungkin ya, maksudnya itu kemungkinan kecil sekali begitu. Jadi penicillin G, Penicillium chrysogenum ya untuk bakteri gram positif. Ya semoga ini gram positif dan negatif kalian sudah cukup pahami itu di materi kelas 10. Paling kalau memang kalian merasa interested untuk mau Pak jelaskan lagi ya boleh nanti saja. Tinggal WA saja supaya Pak buat rekamannya. Ampicillin yaitu bakteri yang sama juga, silakan dibaca sendiri ya. Methicillin juga Penicillium, oke, Cephalosporin itu oleh Cephalosporium, jamur, kalau ini jamur ya. Oke, coba Pak cek dulu. Ini oke, jadi dari yang 3 ini Penicillium itu dan Cephalosporium. Kalau tunggu Pak cek, ini Cephalosporium kan jamur juga ya. Sepertinya ini jamur. Oh ya, ini jamur. Wait a second, let me check. Ya, jamur. Jadi yang penicillin, yang dari penicillium semua dan cephalosporin itu jamur. Nanti kalau dari Streptomyces ke bawah, Streptomyces itu bakteri. Nah, kalau Micromonospora itu I think it is a fungi, jamur ya. Karena namanya saja ini apa nih? Microspora sebentar ya. Bentar Pak cek dulu. Oh no, justru dia masuk Micromonospora. Micromonospora. Oh ya berarti betul sudah. Oh ya berarti mantap. Ya ini berarti ini slide ini dia sudah pisahkan nih. Jadi 3 yang pertama itu jamur, sisanya ke bawah itu adalah bakteri semua. Jadi Streptomyces sampai Streptomyces aureofaciens, nah, dengan dia nama antibiotik semua itu kalian bisa hafal ya. Jadi dari Streptomyces sampai di bawah itu bakteri semua, dari Penicillium sampai yang keempat Cephalosporin itu jamur. Tinggal ya oke, bolehlah kalian hafal pun nama antibiotik boleh. Jadi kalau Streptomyces griseus, streptomycin. Oh kalau Streptomyces fradiei, neomycin misalnya. Nah, biotek, oke, ini masih biotek dalam bidang kesehatan, kemudian bisa juga vaksin. Vaksin juga dianggap biotek dalam bidang kesehatan. Jadi kalau yang kedokteran juga bisa. Mikroorganisme atau jadi kita sudah tahu bahwa vaksin itu adalah mikroorganisme yang telah dilemahkan. Dilemahkan supaya ketika disuntikan ke tubuh kita, vaksin ini hanya sekedar untuk mengumpan, merespon atau merangsang tubuh kita untuk menghasilkan antibodi. Dan pastinya antibodi ini harus bisa melawan kita punya vaksin. Jadi jangan sampai kasih virus yang tidak dilemahkan, yang masih kuat, suntik ke kita begini ya kita langsung sakit gitu. Nah, itu dia punya cara. Kita pakai plasmid. Plasmid itu adalah suatu
gen atau DNA di dalam bakteri yang bentuknya seperti cincin. Nah ini yang biru ini bisa lihat punya kursor, ini biru, ini plasmid. Plasmid itu hanya ada pada bakteri dan dia itu sebagai vektor atau pembawa yang nanti kita bisa menyisipkan kita punya gen yang kita mau. Jadi nanti kita potong itu plasmid, kita sisipkan dengan gen dari DNA patogen. Kayak misalnya saja saya mau buat vaksin apa? Vaksin herpes, berarti virus herpes itu sebagian dia punya gen, kita kasih masuk di plasmid. Nah, kemudian plasmid DNA vaksin itu plasmid yang sudah kita sisipi dengan yang warna oranye itu berarti salinan DNA dari patogen yang kita mau toh. Kayak misalnya herpes atau ini apa sifilis, bakteri sifilis, virus cacar misalnya. Nah, itu kita sisipkan itu sedikit dari itu bakteri, jangan potong banyak-banyak. Potong banyak-banyak takutnya menginfeksi kita. Taruh sedikit, potong sedikit saja, baru kita sambung di ini vektor, ini plasmid ini yang ada pada bakteri ini. Kita sambung dia, jadi potong habis kita sambung dengan yang kita mau, yang kita mau buat dia vaksin, baru kita suntik ke dalam tubuh. Begitu. Jadi Pak ulang lagi, plasmid itu hanya ada di bakteri. Jadi biasanya kalau yang ini orang ambil dari E. coli. Karena E. coli itu kita sudah tahu dia punya seluk-beluk luar dalam. Ini bakteri Escherichia coli ini. E. coli ini seperti kelinci percobaan di lab. Jadi kalau hewan mamalia biasa orang pakai ini mencito. Kalau untuk bakteri biasanya yang orang pakai E. coli. Nah, gitu. Karena dia itu gampang dikembangbiakan, cenderung tidak patogen, tidak berbahaya bagi kita. Gitu. Sehingga kita sudah tahu dia mau-mau. Nah, jadi yang kita ambil itu biasanya plasmid dari bakteri ini. Baru kita potong. Kalau kita kan tidak ada plasmid, kita cuma ada kromosom. Kalau bakteri ada kromosom dan juga ada plasmid ini. Dan banyak dia plasmid yang bentuk cincin begini. Nah ini masih dari bidang kesehatan, berbagai macam produk-produk atau senyawa yang dapat melawan infeksi kita terhadap penyakit. Nah, contohnya interferon itu khusus untuk melawan virus. Nah, bisa juga untuk beberapa bentuk leukemia dan membantu menyembuhkan rematik tulang. Jadi ingat ya, interferon itu sebenarnya bisa dihasilkan oleh tubuh kita secara alami. Tetapi ada juga yang mungkin mereka mau buat secara sintetik, bisa dengan atau melalui penerapan ilmu bioteknologi. Caranya juga sama kayak yang tadi, pakai rekayasa genetik, pakai plasmid kita potong, sambung. Interleukin 2 dulu dikenal sebagai faktor pertumbuhan T-cell. Ini untuk membantu mengobati kanker. Ini yang gene therapy bisa. Ini untuk terapi ya, terapi kanker. I think it is. Ya bolehlah katakan mirip-mirip dengan gene therapy. Insulin, nah itu untuk orang yang sakit gula. Nah, jadi orang bisa buat insulin sintetik. Aktivator plasmidogen itu untuk melarutkan pembekuan darah. Oh ya, berarti ini biasa kalau orang yang stroke, serangan jantung karena terjadi pembekuan darah bisa pakai obat pengencer darah. Jadi ini plasminogen misalnya. Nekrosis tumor membantu membunuh tumor. Nekrosis itu artinya kematian sel ya. Eritropoietik. Nah, ini untuk memproduksi sel-sel darah merah misalnya saja buat mereka yang anemia. Jadi sama juga kayak tadi, sama kayak vaksin begitu kita suntikan mereka, tetapi di dalam itu produk itu ini kita sudah sisipkan dengan gen-gen yang dapat menghasilkan ini, interferon, gen-gen yang interleukin, gen-gen yang menghasilkan insulin, kita ambil itu gen, kita taruh di plasmid, baru itu plasmid yang kita suntikan ke dalam tubuh kita. Ya berarti sama juga ya, terapi gen yang tadi Pak bilang. Masih ada lagi, beta endorfin. Ini untuk rasa nyeri. Nah, jadi ini kan merupakan morfin alami, tetapi siapa tahu kalau kita ada kelainan tidak bisa menghasilkan itu endorfin secara secara normal, ataupun morfin yang kita ini endorfin yang kita hasilkan itu rendah. Nah, kita bisa pakai beta endorfin. Jadi ambil orang lain punya gen normal sedikit, kita copy dia pakai PCR, alatnya namanya alat PCR polymer chain reaction. Kita perbanyak itu gen yang bisa menghasilkan endorfin, kita sisipkan di itu plasmid, plasmidnya disuntikan ke penderita atau pasien misalnya. Enzim-enzim, misalnya kalau saya ini ada sindrom atau kelainan di mana saya tidak punya enzim apa, pepsin, ya sudah. Tinggal kita rekayasa pakai enzim pepsin. Pakai gen orang lain, donor begitu, yang memang dia mau jadi donor, kita ambil dia pun gen yang bisa menghasilkan itu enzim pepsin, baru ya direkayasa. Terus protein, mungkin kita kekurangan protein, apa bisa lah kita pakai ini. Sebagai apa semacam kayak apa ya,
suplemen gitu, tapi suplemennya ya dalam bentuk vaksin gitu. Karena vitamin-vitamin yang lain ya ini bakteri yang mampu memproduksi vitamin B12 bisa dihafal Pseudomonas juga, Propionibacterium juga. Kalau bakteri yang B2 bisa Ashbia gossypii. Nah, itu bakteri yang memproduksi vitamin B2. Ya, tinggal kalian cek lagi di buku kelas 11 tentang sistem pencernaan. Kalau B12 untuk apa, B2 untuk apa. Ya toh, begitu. Biotek dalam bidang industri. Nah, industri ini berarti luas. Saya bisa industri makanan dalam bidang pangan, bisa juga kayak dalam industri yang lain, kayak mau buat apa, produk-produk, kayak produk kecantikan, kayak apa, sabun mandi, odol, apa, terus produk-produk apa lagi, kayak sekedar mau buat ban, atau plastik, atau apa, ya itu industri itu secara umum. Nah, coba kita lihat. Asam glutamat, itu yang nih, bahan utama ini fitsin, kok apa ini, monosodium glutamat, kan MSG. Lisin, jenis asam amino yang tidak dapat disintesis oleh hewan. Nah, kedua jenis asam amino ini, oh ya, berarti asam glutamat dan lisin, ini dapat dihasilkan dengan bantuan bakteri ini, Corynebacterium glutamicum. Dari nama saja sudah cukup informatif. Glutamicum berarti asam glutamat begitu. Nah, kalau khusus untuk lisin misalnya, jadi kayak kalau orang mau buat fitsin ya berarti bisa ini kita kembang biakan ini Corynebacterium glutamicum begitu. Kemudian kalau lisin ini seperti kalau orang yang vegetarian. Kalau orang yang vegetarian dia tidak makan ini daging toh. Nah, berarti secara tidak langsung dia akan kekurangan ini lisin. Berarti bisa saja dia ambil lisin dari bakteri. Ya, itu jadi kayak apa kita bisa kayak mungkin beli di apotek atau toko, oh saya mau lisin sintetik yang mungkin berasal dari Corynebacterium glutamicum, sehingga biar saya minum ini lisin atau konsumsi ini lisin, saya tetap vegetarian begitu. Saya tetap melaksanakan aktivitas atau apa peraturan atau pola makan sesuai vegetarian pada umumnya. Jadi contohnya seperti itu. Asam sitrat itu yang membuat kayak rasa sepat-sepat, kayak sepat-sepat enak, kok begitu kayak rasa pahit atau getir yang pada makanan, kayak misalnya saya yang di jeruk-jeruk, toh. Jadi asam sitrat ini juga ternyata dapat dihasilkan oleh Aspergillus niger. Yang memang contoh lain dari Aspergillus niger adalah untuk menjernihkan sari buah. Jadi kalau biasa kalau kita pres nanas atau jeruk itu kan masih ada dia punya ampas. Nah, ampas itu kan dibuang percuma, berarti produktivitas atau efektivitas dari itu jus berkurang tuh karena kita cuma press depo air sedikit saja, ampas yang banyak kita buang. Nah, dengan Aspergillus niger bisa membantu mencerna itu serat supaya ketika kita peras apa, dia punya sari bisa lebih banyak, gitu toh. Atau itu contoh depo aplikasi. Aplikasi yang berikut ya asam sitrat ini yang dihasilkan oleh jamur ini Aspergillus niger dapat kita manfaatkan untuk apa, kayak sebagai apa penambah rasa atau aditif di buah-buahan. Buah-buahan lagi apa permen atau minuman atau apa begitu juga bisa. Ya, atau es krim mungkin ya, dan apapun yang mungkin saja membutuhkan ini rasa seperti ini supaya bisa menggugah selera toh. Kan ingat biotek. Jadi dia punya nilai harus bertambah. Mungkin ada minuman apa yang orang mau rasa-rasa getir seperti ini. Begitu. Kemudian ya enzim-enzim ya ini amilase, produk sirup, kanji, glukosa, isomerase mengubah amil menjadi fruktosa. Nah, fruktosa ini dapat digunakan sebagai pemanis makanan, pengganti sukrosa bisa juga. Fruktosa itu yang nanti kalau kita minum minuman yang ada apanya itu biasanya ada fruktosanya. Kalau sukrosa itu biasanya gula yang ada pada buah-buahan. Jadi yang manis pada buah itu biasanya sukrosa. Atau madu. Madu itu juga gulanya itu manisnya itu sukrosa. Nah, tapi mungkin saja lebih mahal karena kita ambil dari buah apa ya, kita buat saya sintetik yang dari fruktosa ini bisa. Nah, itu kita bisa pakai mikroba. Aspergillus niger, oryza, dan itu jamur, dan bisa juga bakteri Bacillus subtilis. Enzim yang lain lagi untuk apa? Produksi roti dan bir. Jadi bisa sebagai pelunak daging. Daging itu kan proteinnya tinggi toh, jadi tapi kita bisa kasih nih protease, proteolitik, litik itu kan lisis. Jadi dia bisa melisis ikatan-ikatan supaya nanti dagingnya jangan terlalu keras. Jadi kalau orang-orang yang tua bisa makan misalnya. Jadi kayak kadang-kadang aplikasi itu seperti dan campuran deterjen
untuk menghilangkan noda protein. Nah, ini mungkin di deterjen tuh, di industri itu tuh yang menghasilkan itu yang pencuci dong tuh. Jadi campuran deterjen. Jadi menghilangkan noda, khususnya noda protein. Jadi mungkin noda protein seperti apa ya? Mungkin noda darah atau noda dari getah-getah pohon, maybe just seperti itu. Nah, kita bisa campurkan itu, ini enzim-enzim ini supaya bisa membantu membersihkan kita punya pakaian. Nah, jadi bakterinya ya ternyata masih hampir sama. Aspergillus oryza, Bacillus subtilis. Jadi memang satu bakteri ini banyak sekali dia apa ya? Kayak Bacillus subtilis ini bisa juga untuk antibiotik dan ternyata bisa juga untuk bidang industri ini di deterjen, di apa tadi? Enzim-enzim ya toh. Lipase itu untuk produksi susu dan keju karena kan lemak atau minyak lemak atau fat. Jadi lipase ini bisa membantu untuk mencerna itu lemak atau minyak supaya nanti dia bisa menjadi senyawa asam lemak dan gliserol yang lebih sederhana. Dan ternyata kalau lebih sederhana meningkatkan cita rasa dan pastinya ya lebih bergizi, lebih gampang dicerna juga. Sama seperti tempe yang Pak jelaskan tuh proteinnya banyak, tetapi dengan adanya itu jamur jamur tempe rhizopus, dia bisa mencerna itu protein yang ada di itu kedelai supaya nanti bisa meningkatkan cita rasa ya, yang mungkin lebih enak ketimbang kita goreng ini kacang kedelai baru kita makan, mungkin tidak seenak goreng kacang kedelai dalam bentuk tempe dan mungkin lebih lebih ini bergizi lah gitu begitu. Nah, itu dia punya jamur. Aspergillus dan ini ada Rhizopus. Sorry Pak, data tidak lihat ini Rhizopus. Jadi Aspergillus niger, lihat ulang lagi niger dan Rhizopus spp. Dia juga menghasilkan lipase. Jadi ternyata tidak hanya untuk mencerna protein, bisa juga untuk mencerna lemak. Itu. Nah, ini lagi ada biotek untuk mengatasi pencemaran. Nah, ini istilahnya adalah apa? Bioremediasi. Bioremediasi untuk mengatasi pencemaran. Kayak misalnya tumpahan minyak bumi di laut atau ini apa ini limbah beracun. Nah, jadi ini ya contohnya untuk menangani seperti kalau di pabrik atau kayak di rumah sakit apa ada limbah, mungkin sebelum limbah itu dibuang kita olah dulu menjadi bentuk yang tidak berbahaya atau beracun atau yang tidak karsinogenik menyebabkan kanker. Nah, contohnya ini kita memanfaatkan bakteri Clostridium butyricum. Coba cek ini kayaknya butyricum coba ini kayaknya bukan butyricum. Sebentar. Just want to make sure butyricum ada tidak butyricum? Itu. No, bukan butyricum, ini salah ketik. Ini Pak belum sempat cek ini slide ini. Butyricum ya, ingat ya. Oke, Pak rubah dulu. Oke, nah jadi harus butyricum. Jadi ingat sudah Clostridium butyricum untuk membantu mengatasi pencemaran atau bioremediasi. Nah, cara kerjanya bakteri dihentikan gerakannya pada saringan limbah cair yang mengandung gula. Nah, kenapa dikasih gula? Karena di makanan gula. Itu kan mau fermentasi. Ingat, fermentasi itu biasanya orang yang dia fermentasi itu kalau tidak protein, lemak ya gula. Dan biasa gula itu yang paling pertama sudah mereka fermentasi. Mereka lebih suka gula, karbohidrat. Bakteri tersebut akan mencerna gula tadi dan menghasilkan gas hidrogen. Nah, gas ini yang nanti digunakan sebagai bahan bakar yang tidak menghasilkan polusi. Jadi hasil fermentasi dari limbah beracun ternyata bisa kita manfaatkan. Jadi gas hidrogennya kita bisa ambil, sedangkan itu dia hasil sisanya itu kita buang karena dia sudah tidak beracun lagi atau tidak berbahaya lagi. Nah, kemudian limbah-limbah rumah tangga mengandung bahan organik dapat diuraikan oleh bakteri aerob maupun bakteri anaerob. Jadi itu ya. Nah, mungkin Pak tambah dulu, Pak tidak tahu ada di slide ini atau tidak. Oh, tidak ada. Berarti Pak tambah lagi ya. Kalau yang ini Clostridium butyricum itu untuk mengolah limbah beracun toh yang dihasilkan dari pabrik atau apa rumah sakit mungkin atau ya apapun yang menghasilkan limbah beracun. Clostridium butyricum. Nah, kalau khusus untuk pencemaran yang minyak bumi di laut, bioremediasi di laut karena tumpahan minyak bumi, itu orang pakai Pseudomonas Pseudomonas atau Pseudomonas putida bisa juga atau Pseudomonas spp juga boleh. Begitu ya. Itu khusus untuk, nah kalau dia mencerna bukan gula, yang dicerna itu lipid toh, dia suka makan itu minyak-minyak lemak-lemak. Nah, termasuk minyak bumi, jadi dia tidak akan makan itu minyak bumi,
supaya nanti mempermudah kita untuk membersihkannya. Jadi bukan berarti ini bakteri akan kasih bersih sampai tuntas, tidak. Dia hanya membantu kita untuk ke tahap awal saja. Setelah itu baru nanti kita yang entah pakai teknik apa gitu, nanti tekniknya sudah lebih mudah dan lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Nah, begitu. Jadi ingat kalau yang untuk limbah beracun Clostridium butyricum, kalau ini apa tadi? Minyak bumi itu Pseudomonas putida, kalau memang ditanya yang lebih spesifik. Kemudian ada lagi yang PST atau protein sel tunggal, protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme atau yang organisme uniseluler tersusun atas satu sel. Nah, PST ini dia dapat menghasilkan protein dengan kadar yang tinggi, gitu. Lihat, bayangkan dia itu 80% jauh lebih tinggi dari kadar protein kedelai maupun ragi roti atau jamu. Nah, lihat contohnya ganggang hijau, chlorella, ini menghasilkan protein ya PST tadi, dan ganggang spirulina. Nah, jadi kalau chlorella itu masuk ganggang hijau, protista, dia kingdom protista, jadi eukariotik. Kalau ganggang spirulina itu dia masuk ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Jadi dia itu bakteri sebenarnya, bakteri yang fotosintetik, anggap sebegitu. Jadi Pak ulangi lagi, chlorella ganggang hijau dia masuk protista, berarti eukariotik. Kalau ganggang hijau biru itu spirulina ini dia masuk cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Dia bakteri jadi dia prokariotik. Kemudian ada lagi bakteri yang lain, Methylophilus methylotrophus. Ternyata memiliki kandungan asam nukleat yang tinggi yang sulit dicerna sehingga dapat diolah dan digunakan sebagai makanan ternak. Jadi kalau makanan ternak itu biasanya kadar serat itu harus tinggi juga, dan harus ada juga ini mungkin ya suplemen dari asam nukleat atau asam inti yang sulit untuk dicerna tetapi dapat diolah supaya jadi pakan ternak, karena hewan ini kan khususnya hewan yang memamah biak, berarti jangan yang cernanya terlalu cepat, dia harus cernanya lebih lama begitu. Ya, I think kurang lebih seperti itu. Tapi nanti coba Pak cek lagi ini Methylophilus methylotrophus, aplikasinya secara lebih spesifik lagi bagaimana sampai ini. Tapi untuk tingkatan kalian, intinya bahwa bakteri ini karena menghasilkan asam inti yang juga dianggap sebagai pakan ternak, ya kita ini juga sebenarnya tidak hanya makan karbohidrat, protein, lemak. Kita juga pasti akan makan itu asam inti. Oke, kalau kita makan daging apa, kan pasti daging akan ada di ini setiap sel pasti ada dia punya asam nukleat tuh pasti ada. Jadi kita juga makan itu. Nah, tapi kalau ini mungkin dapat kita produksi dalam jumlah lebih besar, kemudian kita manfaatkan juga sebagai makanan ternak, begitu ya. Methylophilus methylotrophus ini bisa diingat ya. Nah, ini juga PST. Nah, kalau yang 1 dan 2 ini mungkin PST, kalau yang 3 ini mungkin sel tunggal juga tapi lebih kepada asam nukleatnya. Tetapi kalau memang dia golongkan ini ke dalam PST, protein sel tunggal, berarti mungkin dari itu asam nukleat itu kita bisa ambil dia punya senyawa atau gugus fungsi lain, yang nanti itu gugus fungsi itu yang akan dimanfaatkan untuk sintesis protein. Yaitu karena asam nukleat ini kan DNA, RNA itu kan ada apa? Karbohidrat itu gula pentosa, terus gugus fosfat, dan ini basan itu adenin apa dong. Nah, mungkin beberapa gugus fungsi di antaranya itu yang dapat dimanfaatkan untuk membuat protein atau minimal asam amino, sehingga ya oke, nomor 3 ini dia dimasukkan ke dalam PST, protein sel tunggal juga. Begitu. Jadi bisa protein secara langsung untuk nomor 1 dan nomor 2, dan bisa juga secara tidak langsung yang nomor 3. Contoh lain, nah, bisa hidrogenomonas, pseudomonas, ragi, ya ini tinggal dibaca, ini hafalan toh saja. Tetapi mungkin yang utama hafal ini 3. Oke. Oh, ini masih kurang. Sebentar ya. Sambil kalian membaca ini, Pak buka lagi slide yang 1 lagi. Atau Pak pause saja, sebentar Pak pause dulu. Oke. Mungkin sebelum Pak lanjut yang apa yang tadi itu, karena ini Pak rencana yang paling terakhir. Yang paling terakhir dulu. Jadi Pak lanjut dulu. Ini
yang berikut itu sebenarnya harus kultur jaringan dulu. Ini juga kalian perlu tahu. Kultur jaringan berarti ambil dari sini saja. Ini yang biotek sama saja di materi, tapi mungkin ini yang tadi Pak bilang biotek konvensional dan modern, dia punya perbedaan. Ini contoh-contoh yang lain. Nah, bisa juga ditambah dengan Pak slide yang sebelumnya itu rekamannya apa yang sebelumnya ini tambah dengan hijau bisa. Ingat nata de coco, acetobacter, xylinum misalnya. Ini tempe, tauco, kecap, oncom, tape. Nah ini oncom merah, ini oncom hitam yang kemarin Pak sudah ini ya. Oncom merah ini toh, kalian bisa lihat fermentasi. Hidroponik yang seperti ini. Kelemahan, ketersediaan, dan pemeliharaan agak sulit. Seperti itu yang Pak bilang. Kita harus buat dia pipa paralon, instalasi dia listrik, dia punya air, apa segala macam. Ini kalian bisa lihat sendiri. Ya ini kan Pak tidak perlu harus kasih tinggal berlama-lama, karena kalian bisa pause dia toh. Aeroponik berarti air, udara. Berarti kita gantung ini akar, tinggal kita semprot-semprot. Begitu. Semprot dengan pupuk cair misalnya. Toh. Bioplastik, jadi kita membuat plastik yang ramah lingkungan, yang biodegradable, dapat didegradasi atau dapat diuraikan. Plastik itu berdasarkan penelitian, setiap manusia mengganti plastik, ya rata-rata satu orang manusia mengganti plastik di dunia itu 3 detik. Setiap 3 detik ganti plastik. Tetapi plastik itu sendiri butuh waktu 300 tahun untuk terurai. Bayangkan 3 detik dengan 300 tahun. Beda jauh. Berarti akan terjadi penumpukan sampah plastik tuh kalau tidak diolah secara baik atau tidak digunakan atau dimanfaatkan secara bijaksana. Begitu. Nah, ini ternyata ada alternatif baru, kita bisa membuat bioplastik, plastik dari organisme atau mikroorganisme hidup yang biodegradable. Contohnya adalah bakteri ini, Ralstonia eutropha. Gitu. Dan atau bisa juga buat bioplastik yang kita ikut lomba di Unkris itu, yang kelas 11 dan kelas 12, ini siapa waktu itu yang kelas 12 dan kelas 11 tuh yang ini. Yang kita buat pakai tepung apa tuh tepung kanji dan pektin dari kulit pisang tuh. Nah, itu. Tapi kalau ini bakteri ya Ralstonia eutropha. PST sudah tadi, biogas sudah tadi. Oke, boleh IB inseminasi buatan itu kita suntik kawin suntik. Jadi kita bisa mengawinkan sapi tanpa menghadirkan sapi jantan. Gitu. Karena apa? Kita kan mau kawin silang, sapi Madura dan sapi Bali. Tetapi secara alami organisme itu dia hanya mau kawin dengan dia punya sesama dia. Artinya bahwa kalau kita sesama sapi Bali, saya nikah. Sapi tidak akan mau nikah dengan sapi Madura karena dia anggap ini varietasnya beda. Dan itu secara alami, dia bisa mendeteksi itu. Nah masalahnya, kita manusia mau kasih kawin silang. Nah kita mau paksa mereka berdua satu kandang pun, mungkin mereka tidak kawin, tapi saling, orang Kupang bilang saling baku si injak di situ. Mungkin mereka tidak kawin, tapi saling berkelahi, yaitu karena beda varietas, meskipun satu spesies. Ya sudah, caranya adalah IB, inseminasi buatan. Sperma dari sapi yang satu yang mungkin di Bali sana atau kita ambil, ada teknik penyimpanannya tersendiri, dibekukan, terus sudah kita kirim itu bawa datang ke sapi Bali. Kalau kita ambil ini spermanya sapi Bali, terus bawa ke sapi NTT, ya sudah. Tinggal kita lihat itu sapi kalau dia sudah seksualnya sudah dia sudah aktif secara seksual, tinggal kita suntikan itu sperma yang sapi Madura. Ya sudah, terjadilah kawin silang. Supaya nanti bisa menghasilkan keturunan baru yang sifatnya unggul. Begitu. Lebih murah, dan yang kedua daripada saya harus bawa lagi ini sapi pakai ini pakai ship, pakai ini kapal, bawa datang ini sapi lagi, itu kan lebih repot, lebih rumit. Ya sudah, tinggal spermanya saja yang diambil, disimpan dan dibawa, dikirim. Jadi kan lebih murah. Terus yang kedua juga itu untuk menghindari supaya jangan ada hostility, reaksi penolakan dari sapinya, karena sapinya dia tidak akan mau kawin dengan ini sapi yang beda varietas. Kebanyakan semua jenis, semua makhluk hidup itu seperti itu. Kita hanya mau kawin dengan sesama kita. Sukunya sama mungkin atau yang varietasnya sama untuk hewan-hewan. Begitu ya.
Stem cell kita bisa ambil itu sel-sel embrional di dalam kita punya tubuh. Sel puncak atau stem cell ini kita bayangkan seperti jaringan meristem. Jaringan meristem pada tumbuhan kan aktif membelah tuh. Kalau yang aktif kalau jaringan meristem pada kita punya tubuh itu stem cell. Itu biasanya diambil dari yang waktu masih zigot atau morula atau blastula. Dan nanti kita bisa pakai itu sel-sel karena sel-selnya embrional dan belum terdiferensiasi dan dia aktif membelah. Kita ambil ini sel, kita taruh di kita punya organ dan atau jaringan yang rusak supaya itu sel-sel itu dia membelah supaya dia bantu tutup kita punya jaringan yang luka atau rusak tadi. Seperti itu. Itu stem cell. Nah, ini yang oke, kira-kira segini sebentar Pak, harus ini dulu. Kultur jaringan dulu. Nah, karena tadi di slide itu tidak ada kultur jaringan. Or maybe mungkin Pak jelaskan yang di sini saja karena mungkin lebih interaktif dan lebih jelas ya dia punya apa. Jadi slide yang tadi dia punya topik itu Pak alihkan ke yang ini slide saja. Tapi kan sebentar kita lihat lagi. Jangan sampai ada beberapa yang tidak ada. Kultur jaringan dulu. Nah, ini kultur jaringan ini kalian anggap kita bayangkan saya seperti kita mau teknik perbanyakan tetapi secara aseksual atau tak kawin. Ingat itu. Jadi teknik perbanyakan secara aseksual atau tak kawin. Nah, caranya adalah apa? Tanaman itu kan kita tahu bahwa sifat totipotensinya itu sangat-sangat tinggi. Apa itu totipotensi? Kemampuan sel-sel dan atau jaringan untuk selalu membelah dan membentuk jaringan baru. Kalau totipotensi tumbuhan itu lebih tinggi dari totipotensi hewan dan manusia. Kalau manusia itu mungkin waktu kita masih bayi saja. Waktu kita masih umur beberapa hari, bayangkan ya, waktu kita masih umur beberapa hari, kita pun totipotensi itu tinggi. Jadi bayangkan ya, kalau kita punya ujung jari itu, kita punya ujung jari terpotong, masih bisa tumbuh. Dia masih bisa pembelahan untuk mengganti kita pun ujung jari yang terlepas. Nah, tetapi seiring kita pertambahan usia, totipotensi menurun. Tapi kalau tumbuhan biasanya cenderung stabil. Nah, ini yang dimanfaatkan daripada pohon mangga saya ambil dari biji, saya tanam, mungkin saya pun cucu sulahir baru ini pohon mangga besar dan kita bisa makan dia punya buah, ya toh. Anggrek ini agak sulit untuk kembangbiakan secara alami, ya toh. Dan tumbuhan-tumbuhan lain yang mungkin kita tanam di biji itu butuh waktu bertahun-tahun. Pakai cangkok juga, ya kalau cangkok berarti kita harus ini tergantung dari jumlah cabang lagi tuh begitu, dan itu juga tidak bisa banyak, satu pohon kita bisa cangkok ya tergantung dari cabang misalnya. Tapi dengan kultur jaringan bisa ratusan idealnya bisa ratusan sampai ribuan begitu. Nah, caranya seperti apa? Ya, kelebihannya adalah sebentar Pak, pause dulu ya. Pak izin dulu sebentar. Oke, sorry. Nah, kelebihannya bisa dibaca sendiri. Dapat menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dalam waktu cepat. 2 Pak lewat dulu. 3 bibit cepat tumbuh dan 4 dapat disimpan di tempat yang kecil. Karena memang kita kembangbiakan ini kultur jaringan ini di tempat yang kecil kayak dari petri dish misalnya atau tabung reaksi yang agak besar itu bisa. Nah, nomor 2 ini ya kelebihan ya kalau sifatnya sudah unggul memang ya toh. Karena lihat nomor 2 itu karena kultur jaringan itu aseksual, berarti pasti sifatnya akan sama persis dengan induk. Nah, sekarang kalau tanpa sengaja kita kembangbiakan dari tumbuhan yang sifatnya tidak bagus, ya berarti dia akan jadi tidak bagus. Tetapi kalau kita ambil yang unggul, pasti semuanya jadi unggul. Begitu ya. Jadi sifat keturunan sama dengan induk ini kelebihan tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Berarti kalau mau nomor 2 ini jadi kelebihan, kita harus ambil sifat yang unggul toh, unggul supaya ketika buat itu ketika di kultur jaringan kan dia sifat semua sama begitu. Nah, inilah yang kelebihan kalau kita tanam biji. Kalau kita tanam dari biji. Kalau tanam dari biji mungkin buahnya juga banyak toh. Nah, ketika dia masih jadi bunga, itu kan terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan ini kalau misalnya dia kawin silang, bisa saja dia akan menghasilkan tumbuhan yang dia punya buah itu mungkin tidak akan semanis yang dia punya induk. Tapi kalau kita kultur jaringan dia, baru kita tanam semua rame-rame, berarti ada kemungkinan bahwa semuanya juga akan bijinya seperti itu. Buahnya seperti itu, manis dan besar misalnya. Warnanya indah misalnya. Itu karena dia bersifat sama dengan dia punya induk. Nah, begitu.
Caranya adalah ya, kita buat media dulu. Di media itu Murasik and Skook, MS kok. Nah, dia nama media itu Murasik and Skook. Kemudian kita buat dulu dia punya media itu kita taruh di Petri dish. Terus inisiasi kita ambil itu materi tumbuhan yang akan dikulturkan. Bagian tumbuhan yang mau kita ambil itu disebut dengan explant. Explant itu misalnya ya fluum, tunas dan lain sebagainya yang totipotensinya tinggi. Biasanya kita bisa ambil yang dia masih muda begitu. Nah, kemudian kita steril semua alat-alat semua yang kita mau pakai, pisau, gunting, apa semua itu, tabung reaksi, Petri dish, segala macam, labu Erlenmeyer, apa semua, sterilkan. Harus bersih atau bebas dari kuman. Tidak bisa sekedar bersih. Bersih dan steril. Steril itu artinya kumannya mati. Kemudian kita memperbanyak itu explant. Explant itu nanti kita perbanyak di itu media. Tadi kita tanam di itu media. Nah, ini Petri dish nih. Lihat Pak Pungkursor. Dia di sini. Ini Petri dish. Siapkan dia punya explant, kita mau tanam di dia punya media sudah. Multiply, nanti dia akan multiply, akan memperbanyak diri. Kemudian nanti dia akan explant akan menunjukkan pertumbuhan akar. Nah, itu dia disebut dengan kalus. Kalus, oke, sebenarnya bukan kalus dulu, biasanya prokalus. Prokalus, habis kalus baru planlet. Nah, kalau prokalus dan kalus itu kita belum tahu akar, batang, dan daun yang mana sebenarnya. Kalau planet itu nanti dia sudah mulai berbentuk kayak miniatur begitu, miniatur tumbuhan. Jadi akarnya, batangnya, daunnya sudah mulai kelihatan. Dan kita sudah mulai bisa bedakan. Kalau kalus dan prokalus kita belum bisa bedakan ini mana yang jadi akar, mana yang jadi batang, daun, begitu. Nah, sudah menjadi planet baru kita aklimatisasi. Kita adaptasikan dia, pindahkan ke greenhouse. Tapi ke rumah kaca. Tapi jangan langsung pindah di tempat terbuka. Karena biasanya yang kultur jaring seperti ini dia lebih sulit tumbuh. Jadi dia mungkin lebih rentan terhadap infeksi penyakit. Jadi tujuan kita kasih pindah ke greenhouse untuk kita awasi lagi dia punya pertumbuhan. Yang kena hama apa kita kasih keluar. Supaya dia jangan menginfeksi yang lain. Kita kasih tunggu berapa minggu, berapa bulan begitu. Tanaman yang berhasil hidup, berhasil yang tahan terhadap infeksi hama, langsung itu yang kita tanam di luar. Di tempat terbuka juga sudah boleh begitu. Jadi itu dia urutannya. Explant habis prokalus, prokalus habis kalus habis planlet, planlet habis tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa ini yang nanti pindahkan ke rumah kaca, terus baru pindahkan ke tempat terbuka seperti itu. Oh ya, Pak Su tulis memang. Oke lah, ada bayi tabung lagi. Bayi tabung itu, oke ini mungkin kalau Pak sudah jelaskan tentang cloning dulu. Mana cloning ya? Supaya lebih ini. Oh, cloning sebelum. Nah ini. Kalau cloning hampir sama kayak kultur jaringan. Jadi sifatnya pasti sama dengan induk. Nah, cloning ini pertama kali dilakukan pada tahun 1997. Itu Pak kurang tahu kalian sudah lahir atau belum. Tapi kalau zamannya Pak, waktu ini Pak masih ya pokoknya masih SD begitu, ini saja dianggap suatu hal yang luar biasa. Ya, waktu itu sama kayak penemuan yang entah kalau sekarang ini penemuan apa yang kita anggap luar biasa. Ya, tapi kalau zaman dulu ini yang dianggap luar biasa karena zaman dulu itu kan orang anggap bahwa ya kalau mau menghasilkan anak itu harus seksual, apalagi ini manusia, hewan itu kan harus perkawinan seksual, tidak bisa loh kok ini tanpa ini perkawinan kok bisa menghasilkan ini, ya itu suatu hal yang benar-benar terobosan terbaru pada zaman itu. Nah ini pertama kali dilakukan oleh itu Dr. Ian Wilmut dan kawan-kawan oleh Domba Doli. Ini di lupa itu ini kampus ini yang Pak waktu itu pernah rencana untuk mau S2 lanjut lagi di Edinburgh University of Edinburgh di Inggris sana. Itu kalau kita di Scotland. Nah itu Pak bahkan Pak sudah ini diterima di sana, hanya ya karena satu dan lain hal jadi Pak tidak jadi berangkat. Pak pengen sekali ke universitas ini, ya, sudah diterima juga dan di fakultas yang ini yang dulu mereka buat ini cloning ini karena Pak pengen sekali belajar tentang ini. Tapi anyway itu Dr. Ian Wilmut dan kawan-kawan. Dombanya kemudian diberi nama Dolly, entah apa alasan. Ini bisa play tidak? Oh tidak bisa. Nah, caranya adalah, lihat.
mereka pakai dua jenis domba. Domba Scottish, ya dari Scotland tuh, ya, Scottish Blackface, dan dari varietas yang berikut Finn Dorset. Nah, lihat induk A diambil dia pun sel telur, sel ovum. Diambil inti selnya. Inti selnya itu diambil. Kemudian yang ini induk B, diambil dia pun sel epitel kelenjar susu. Oh, oke. Nah, ini makanya Pak bingung. Dia tidak, ini semuanya agak mengecoh. Begini. Sel telur A diambil intinya. Oke, perhatikan ini Pak ulang lagi. Untuk induk A diambil dia pun sel telur. Untuk induk B diambil dia pun sel epitel kelenjar susu. Nah, kemudian dia saling tukar. Jadi sel telur A intinya kita buang. Diambil dan dibuang maksudnya. Kemudian digantikan dengan inti dari sel kelenjar susu. Ingat ya, Pak ulangi lagi. Sel ovum intinya diambil, itu maksudnya diambil untuk dibuang, kita tidak pakai. Kemudian karena ovumnya sudah kosong, tidak ada inti, intinya digantikan dengan inti dari sel kelenjar epitel susu. Nah, kalau inti dari sel kelenjar susu pasti diploid toh, bukan haploid kan? Berarti bisa jadi individu. Karena kan tidak mungkin ada individu yang haploid. Kalau kita pakai inti sel telur kan haploid. Jadi kayak kalau manusia berarti kan 23. Nah, tidak mungkin ada ini bayi yang 23. Itu pasti ya bahkan tidak akan jadi bayi malahan. Ya terjadi makanya dia ambil ini ovum, dia gantikan dengan inti sel tubuh. Kan sel kelenjar susu kan inti sel tubuh. Jadi dia 2N, diploid. Nah, kalau diploid pasti ketika dia berkembang menjadi embrio, pasti dia akan menjadi individu yang normal toh begitu. Nah, tapi Pak, terus kenapa ini yang dipakai ovum? Ya karena kita tahu ovum kalau dia sudah dimasuki dengan sperma kan dia langsung membelah tuh. Nah, ini kita tidak kasih masuk sperma, kita kasih masuk inti sel tubuh. Baru kita rangsang dia. Rangsang dia, istilahnya kayak kita manipulasi dia, kita kita rangsang dia, kita hipnotis dia, anggap saja bahwa dia ini sudah keterima dengan sel sperma. Jadi akhirnya dia membelah. Nah, bagaimana caranya kita menghipnotis dia, merangsang dia untuk membelah? Dengan cara kita kasih rangsangan kimiawi. Atau ada juga yang kasih rangsangan listrik. Rangsang ini sel telur ini yang sudah dikasih masuk inti sel baru ini, dia membelah menjadi embrio. Nah, proses ini berlangsung secara in vitro. In vitro artinya apa? Di luar tubuh. Ingat ya, in vitro itu artinya di dalam gelas. Di dalam gelas itu artinya di luar tubuh. Toh. Kalau in vivo itu di dalam tubuh. Ingat ya, in vivo di dalam tubuh, in vitro di luar tubuh. Oke, next. Jadi nanti ini proses semua ini terjadi di luar tubuh. Jadi di luar tubuh itu maksudnya kayak di luar tubuh itu di dalam kayak ada gelas kimia khusus lah begitu, tabung reaksi khusus. Nah, nanti kalau sudah dipastikan embrionya sudah membelah, sudah jadi embrionya, baru kita suntikan kembali ke rahim induk A yang Scottish Blackface. Terus nanti dia akan mengandung seperti layaknya domba normal, hewan pada umumnya. Kemudian setelah itu sudah dia melahirkan domba doli. Loh Pak, ini kan mengandung, kemudian dilahirkan. Tapi kenapa cloning ini dianggap sebagai sama kayak kultur jaringan? Kultur jaringan kan aseksual, Pak. Berarti apakah cloning juga aseksual? Iya, betul. Berarti apakah akan ada, berarti tidak terjadi ini gabungan sifat dong, ya, atau kombinasi sifat, iya. Jadi bukan berarti ini Dolly ini akan merupakan kombinasi dari Scottish dengan Finn Dorset, no. Dia akan sama dengan mana? Kira-kira, Pak akan kasih waktu kalian untuk beberapa detik untuk berpikir. Kira-kira Dolly ini, kalau memang dia begini ya, kalau seksual itu kan, kayak kalau kita toh, kita adalah hasil perkawinan dari orang tua. Sehingga kita ini tidak mungkin sama persis dengan ayah atau sama persis dengan ibu. Tidak mungkin. Kita pasti akan ada pewarisan sifat. Gabungan sifat antara ayah dan ibu. Tapi domba Dolly ini kan dia cloning. Berarti aseksual. Sama kayak kultur jaringan. Berarti sifatnya identik toh, bukan non-identik. Dia sifat itu sama persis. Nah, kalian lihat di sini kan ada Scottish dengan Finn Dorset. Tadi pakai ovumnya Scottish. Terus intinya pakai Finn Dorset. Berarti pasti ada ini kombinasi sifat. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kombinasi sifat itu kalau dua intinya bergabung. Kan inti dari ovum kan sudah dibuang. Cuman wadahnya saja, ovum kosong. Nah, ovum kosong ini kan tidak ada gen. Ya toh?
Karena intinya sudah dibuang. Gen kan ada di inti. Sedangkan yang ini inti pada sel telur ini kan yang dimasukkan. Berarti dengan kata lain, coba. Meskipun Scottish yang mengandung, tetapi anaknya pasti akan ikut Finn Dorset. Ya toh? Karena inti sel tubuh itu yang diambil. Inti sel tubuh dari mana? Dari Finn Dorset. Jadi pasti meskipun Scottish yang mengandung, tetapi anaknya Dolly ini akan varietas Finn Dorset. Ya toh? Terus ini dia punya jenis kelamin bagaimana Pak? Ya tergantung. Kalau ini sel kelenjar susu diambil dari ini betina ya pasti dia betina juga. Kalau diambil dari ini laki apa jantan ya jantan kan juga ini ada tuh dia punya ini kelenjar susu kan meskipun kecil pasti dia akan jadi doli jantan ya tuh begitu. Dan juga sebaliknya. Nah Pak, kalau misalnya saja Scottish Blackface, induk bayi juga Scottish Blackface, oh berarti ya itu memang wajar. Pasti dia akan identik dengan Scottish Blackface. Tetapi Scottish Blackface yang mana? Bukan yang mengandung dia, tetapi yang diambil dia pun kelenjar susu. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian jangan fokus ke yang mengandung. Kalian fokus ke sumber sel tubuhnya itu yang mana yang dipakai. Kalau diambil dari sel kelenjar susu atau sel tubuh apa saja dari domba itu, berarti domba itu yang nanti identik dengan anaknya. Begitu ya. Next. Ya, jadi ini juga salah satu keuntungan dari Pak rekam duluan. Kalau misalnya saya waktunya sudah lewat dari kalian punya jam, ya kan kalian bisa pause atau kalian bisa nonton lagi, lanjut berikut. Sekarang Pak, ini sudah, sekarang kultur jaring juga cloning. Nah kalau sudah tahu cloning, baru Pak pindah ke bayi tabung. Nah ini. Bayi tabung, dia pun konsep sama dengan cloning. Caranya, kayak fertilisasinya in vitro toh, di luar tubuh. Tetapi bedanya adalah tetap, meskipun ini di luar tubuh, dia tetap seksual, bukan aseksual. Jadi bayi tabung ini kan tetap, kayak misalnya saya suami istri, ya kalau misalnya saja maaf ada yang mandul atau apa, itu tidak masalah. Tetapi prosesnya adalah tetap ovumnya saya dan maksudnya spermanya pria dan ovumnya wanita. Tergantung dari mana itu wanita punya atau pria punya, itu tidak itu kita tidak urusan ke situ. Itu kayak oh mungkin saya ada prianya yang mandul, oh berarti pakai donor sperma pria lain. Atau sebaliknya, oh ini wanitanya yang mandul, ovumnya tidak bisa, oh kita tinggal ambil donor dari wanita lain. Itu tidak masalah, itu kita tidak pedulikan itu, tetapi prosesnya adalah tetap pakai sperma dan ovum. Nah, tapi bedanya sperma dan ovum ini tidak dibuahi di dalam tubuh, tapi di luar tubuh, sama kayak tadi in vitro. Di dalam itu dia pun tabung reaksi khusus ini. Nah, jadi sperma dan ovum itu dikasih fertilisasi di luar tubuh, terus nanti dia akan membelah tuh jadi zigot, morula, yang kalian sudah belajar di kelas 2 tuh, zigot, morula dan sebagainya. Terus kalau dia sudah jadi embrio, baru itu embrio disuntikan ke rahim ibunya. Begitu. Ataupun kalau memang ibunya punya rahim juga tidak kuat, bisa disuntikan ke rahim surrogat, istilahnya surogasi. Apa kita sewa rahim, bisa pakai orang lain punya rahim, mereka kandung kita punya anak, begitu. Nah, jadi itu yang bayi tabung. Jadi bayi tabung sama dengan cloning, artinya pakai fertilisasi in vitro, tetapi bedanya adalah cloning aseksual, bayi tabung ya tetap seksual. Jadi kalau anaknya keluar, pasti bukan ikut itu ibu yang mengandung, yang surogasi tadi, tidak. Tetap pakai sperma dan ovum dari yang dipakai. Dan kombinasi sifat antara keduanya. Tidak akan sifatnya identik. Ya? Begitu. Nah, kalau sudah tahu tentang tadi kultur jaringan, terus dengan rekayasa, rekayasa genetik belum, sorry. Pak kembali ke rekayasa ini. Rekayasa genetik. Oke, nah ini Pak sudah buat ini. Nah, rekayasa genetik itu yang tadi kayak mau buat hormon insulin atau mau buat vaksin atau mau buat apa interleukin apa yang tadi kita sudah bahas. Caranya adalah seperti apa? Kita ambil plasmid. Plasmid dari mana? Plasmid dari E. coli biasanya. Terus kita gabungkan atau sisipkan dengan gen yang kita mau. Misalnya saja ini kan hormon insulin ya. Berarti itu hormon ini dihasilkan oleh pankreas. Nah, kita ambil gen penghasil hormon insulin dari orang yang normal, orang yang tidak sakit diabetes mellitus. Jadi kita ambil dia punya gen di pankreas itu, baru kita sisipkan di plasmid. Nah, potong ini plasmid, terus kita sisipkan dengan gen yang kita mau. Berarti nanti di sini sudah warna coklat, toh? Karena kita ambil gen insulin. Nah, baru kita masukkan ke dalam
kita masukkan kembali ke bakterinya, E. coli. Terus bakteri E. coli ini kita masukkan ke dalam tangki fermentor untuk kita kembangbiakkan dia. Nah, Pak, kenapa kok bakteri yang ini menghasilkan ini hormon manusia, ini hormon insulin? Iya, karena kita tahu bahwa bakteri itu kan pembelahannya cepat. Berarti nanti kita bisa mendapatkan hormon insulin dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Nah, makanya kenapa ini gen ini dimasukkan ke bakteri. Nah, potong-potong ini bukan potong iris pakai pisau atau gunting, kita potongnya secara enzimatis atau menggunakan enzim. Nah, untuk potong gen, kita pakai restriksi endonuklease. Setelah itu, kita sambungkan dia pakai enzim baru lagi namanya ligase. Dari kata ligate, menggabungkan, menghubungkan. Nah, kayaknya dua enzim ini, Pak sudah pernah singgung di mutasi, toh. Begini juga lah caranya DNA kita diperbaiki dari mutasi atau kesalahan pemasangan basa nukleotida, toh. Begitu caranya. Jadi potong habis sambung. Nah, sekarang kalau sudah tahu cloning, sudah tahu kultur jaringan tadi, dan sudah tahu ini rekayasa genetik, berarti yang paling terakhir, tanaman transgenik. Nah, tanaman transgenik ini artinya tanaman yang sudah kita ubah dia punya sifat. Menggunakan rekayasa genetik. Itu istilahnya transgenik. Nah, untuk buat tanaman transgenik seperti yang tadi kita sempat singgung, tembakau tahan hama, apalagi tadi, tomat anti hama, jagung BT, jagung ada jagung BT, yang jagung anti hama yang Bacillus thuringiensis. Nah, untuk membuat tanaman transgenik seperti ini, dia pakai kombinasi dua metode. Yang pertama metode rekayasa genetik yang tadi, baru dilanjutkan dengan metode yang kedua, kultur jaringan. Jadi 2 in 1 untuk membuat ini tanaman transgenik. Caranya seperti apa? Hampir sama. Jadi kita pakai E. coli. Ada tidak di apa di sini? Oh, tidak ada. Oke, sudah. Dengar saja Pak ini. Jadi bayangkan kayak yang tadi buat hormon insulin itu, kita pakai plasmid dari E. coli. Tetapi donornya kita tidak pakai sel insulin, toh gen insulin, toh kita pakai apa? Gen penghasil racun dari apa? Bacillus thuringiensis yang tadi itu yang bioinsektisida itu. Nah, kita ambil dari gen, baru kita sisipkan di plasmid dari E. coli. Sorry, bukan E. coli. Ada suatu bakteri yang namanya Agrobacterium tumefaciens. Ada tidak di sini? Oh, tidak ada. Oke, ingat saja Pak punya ini. Agrobacterium tumefaciens. Makanya kenapa bakteri ini disebut agro. Agro itu dari kata agronomi, agriculture, pertanian. Karena memang sering dimanfaatkan untuk pertanian. Nanti baru Pak jelaskan. Kenapa tidak pakai E. coli, kok pakai bakteri ini. Jadi Pak ulangi, kita menggunakan plasmid dari bakteri Agrobacterium tumefaciens. Itu sebagai wadahnya. Kita potong itu plasmid Agrobacterium tumefaciens, terus kita sisipkan dengan gen dari gen penghasil racun serangga dari Bacillus thuringiensis. Sisipkan di situ, pakai enzim yang sama. Terus kita masukkan kembali itu plasmid ke dalam Agrobacterium tumefaciens. Berarti sekarang ini bakteri juga sudah bisa menghasilkan racun untuk ini hama. Nah, setelah kita masukkan ke ini Agrobacterium tumefaciens, kita buat apa dia? Nanti ini Agrobacterium tumefaciens kita infeksikan ke tumbuhan yang mau kita kulturkan. Kayak yang tadi kita mau buat apa? Jagung tuh, berarti ini bakteri saya infeksikan dia ke jagung. Nah, inilah yang nanti menjadi jawaban kenapa yang kita pakai adalah bakteri ini. Karena bakteri ini terkenal sekali menyebabkan sel kanker pada tumbuhan. Kalau suatu jenis tumbuhan terinfeksi bakteri ini, tumbuhan itu akan menderita kanker. Tapi justru kalau dalam proses pembuatan tanaman transgenik, ini sangat berguna. Jadi apa? Ketika kita suntikan ke jagung, langsung jagung muncul kanker. Kanker itu nanti dalam bentuk seperti benjolan-benjolan. Nah, kalau kankernya muncul, secara tidak langsung, itu berarti bahwa di dalam itu sel-sel kanker sudah mengandung gen-gen penghasil racun. Iya toh? Karena dengan kata lain, itu sel-sel kanker itu kan sudah ada bakteri Agrobacterium tumefaciens, yang dimana itu bakteri sudah mengandung itu racun. Toh? Nah, berarti itu akhir dari metode pertama. Rekayasa genetik sudah selesai. Nah, lanjut ke metode yang kedua tadi, nanti ini sel-sel kanker itu
kita ambil, baru kita kulturkan. Kulturkan dia proses sama kayak yang tadi, selesai. Gitu. Kenapa yang kita kulturkan dia punya sel kanker, Pak? Karena apa? Karena kalau kita kulturkan dia punya sel kanker, berarti sel itu sudah mengandung racun hama tadi. Sehingga nanti semua yang kita kulturkan sifatnya identik, toh pasti akan ikut itu sel-sel yang semula yang anti hama tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, kalau kanker tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Karena apa? Sel kanker ini kan masih ingat yang ini Pak pernah jelaskan, kanker itu kan sifat pembelahan selnya kan cepat. Sehingga nanti kalau yang kita kulturkan itu sel kanker, berarti dia punya pertumbuhan itu akan lebih cepat. Dari prokalus, kalus, planet akan lebih cepat. Jadi kita tidak perlu tunggu waktu terlalu lama. Begitu. Jadi itulah alasan kenapa yang dipakai itu agrobakterium, karena dia menyebabkan kanker. Nah terus kanker ini mau tidak mau kita harus lanjut lagi ke tahap kedua, kita harus kulturkan dia. Jadi 2 tahap itu digabungkan untuk membuat tanaman transgenik. Begitu. Kemudian berikut, ternyata Pak lupa lagi, masih ada satu lagi yang terakhir. Ini masih ada saja. Di mana? Wait a second. Loh, kok tidak ada sebentar. Oke, tidak ada, berarti kita kembali ke slide yang tadi. Sebentar, Pak, ini apa dulu? Ini. Nah, ini sama ya. Coba ya dibaca dulu. Nanti ini baru kalian bisa pause dan kalian baca sendiri ya. Ini dia punya proses langkahnya lebih spesifik, tapi sebenarnya sama. Ini sama seperti yang tadi Pak jelaskan nih. Nah, ini dia gambar yang lebih ini. Ini sama ini. Ini yang paling terakhir, hibridoma. Dari kata apa? Hybrid. Hybrid itu apa? Gabungan. Nah, gabungan apa? Gabungan 2 sel dari jaringan yang berbeda atau bisa juga sama. Ini akan menghasilkan sel gabungan sifat yang disebut dengan sel hybrid. Nah, makanya disebut teknik hibridoma. Nah, caranya, contohnya ini adalah pembuatan antibodi monoklonal. Mono, satu, artinya antibodi yang spesifik hanya untuk membunuh satu jenis penyakit. Misalnya seperti itu. Bentar. Caranya seperti apa kalau kita membuat antibodi monoklonal? Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa, mungkin jangan lihat dulu deh Bu, ini dengar dulu Pak punya penjelasan. Jadi, kalau misalnya kita membuat antibodi monoklonal yang secara spesifik mau membunuh apa? Penyakit, mau menyembuhkan penyakit herpes. Berarti nanti kita pakai tikus atau mencit, kita infeksikan dia dengan herpes. Jadi ada banyak mencito di lab, kita infeksikan dia dengan herpes. Kemudian ada yang sakit, kita rawat, kita kasih obat. Yang mati ya kita buang, ini kita sisihkan, keluarkan dari kandang. Yang kita kasih obat atau yang bahkan kita tidak kasih obat pun dia tetap selamat, berarti dia lolos seleksi alam toh. Berarti artinya bahwa di dalam tubuhnya dengan serta-merta sudah dihasilkan antibodi. Antibodi untuk virus yang bersangkutan, tuh herpes. Nah, berarti nanti itu tikus itu sel limpanya yang kita ambil. Kenapa yang diambil sel limpa? Karena sel limpa itu kan menghasilkan antibodi dari limfosit apa? Limfosit B. Mungkin kalian sudah pelajari ini di kelas 2. Jadi limfosit T, limfosit B. Yang kita ambil limfosit B yang dari organ limpa. Nah, limfosit B ini kemudian kita gabungkan atau kita fusikan dengan inti sel dari sel kanker mieloma. Nah, kita gabungkan. Berarti nanti sel kankernya ini sudah mengandung limfosit B yang mengandung antibodi monoklonal yang secara spesifik membunuh ini herpes toh, begitu. Pak, kenapa yang dipakai sel kanker? Sama juga kayak yang tadi, yang tanaman transgenik tadi, yang kita pakai sel kanker, karena sel kanker itu kan pembelahannya cepat. Berarti kita bisa mendapatkan antibodi dalam jumlah banyak, dalam waktu singkat. Antibodi itu yang kita isolasi, kita pisahkan, kita murnikan. Yang kita mau ambil dia punya antibodi saja, bukan dia punya sel kanker. Begitu. Jadi itu hibridoma, hybrid, penyatuan 2 sel. Yang sebenarnya sih 2 sel yang berbeda ya, begitu. Menjadi satu sel dengan inti sel yang tunggal, yang nanti dia gabungan sifat. Jadi nanti kita akan menghasilkan sel yang
bisa menghasilkan antibodi monoklonal yang kita inginkan, dan di sisi lain dia dapat dia bisa pembelahannya cepat. Jadi dia punya produktivitasnya itu meningkat. Nah, ini dampak kemudian perlu juga kita tahu dampak dari biotek dalam kehidupan masyarakat. Ini mungkin dampak negatif. Kalau dampak positif ya kita sudah tahu semua yang kita sudah bahas dari awal sampai akhir itu dampak yang positif. Tetapi ada beberapa concern, beberapa orang kekhawatiran atau pertimbangan dari ini biotek. Makanya kalau kita dengar dia punya konsep itu kok bagus sekali, tetapi ternyata ada beberapa itu yang ada dampak samping baik terhadap kita manusia maupun terhadap alam atau lingkungan. Jadi akhirnya ini terjadi pro dan kontra, begitu. Jadi itu satu, terjadi kontroversi dalam masyarakat. Seperti cloning orang sudah tahu cara buat cloning hewan, makanya orang pikir kalau bisa hewan, saya mau buat untuk manusia. Nah, itu kan pasti melanggar kode etik, no? Terlepasnya, organisme transgenik di alam bebas tanpa pengawasan dapat menghasilkan pencemaran biologis. Jadi gen-gennya itu kan ini gen-gen yang kita sudah modifikasi itu tidak ditemukan di alam, tidak diciptakan secara alami. Nah, takutnya gen-gen ini akan diintroduksi ke alam bebas dan nanti dia terjadi pencemaran biologis. Apa dampaknya, Pak? Ya, kita kaitkan dengan bab-bab sebelumnya. Gen-gen yang baru ini ketika dia bercampur dengan gen-gen alami akan ada kemungkinan terbentuk mutasi. Mutasi ya kalau dia mutasi menguntungkan baik, tapi kalau mutasinya justru tidak menguntungkan, ya toh tiba-tiba dia menjadi strain yang baru yang bisa menyebabkan penyakit misalnya. Atau tumbuhan ini dia akhirnya dia tumbuh itu dia bisa membunuh tumbuhan-tumbuhan yang lain, hanya dia saja yang tumbuh sendiri karena dia punya gen sudah mengandung mutasi, dia sudah memiliki kemampuan untuk kayak menghambat pertumbuhan dari tanaman-tanaman di sekitarnya. Bisa saja seperti itu. Di bidang kesehatan timbulnya alergi. Ya, ini yang tadi Pak sudah bilang dari produk-produk tanaman transgenik, jagung BT, ya oke, serangga hinggap dia mati. Tapi kalau kita yang makan, mungkin itu racun tidak kasih mati kita, tapi kasih alergi. Adanya ketergantungan pada teknologi, apa istilahnya, automatisasi, apa. Jadi kayak semua itu pakai teknologi habis. Di satu sisi ya, bisa saja manusia, petani, semua kita tidak gunakan lagi, padahal mereka juga butuh pekerjaan dan justru kita lebih banyak tergantung itu kan pada mereka. Nah, kalau teknologi ini bisa saja dari segi ini mungkin lebih sehat, lebih banyak depo ini, tapi bisa saja lebih mahal tuh karena ketergantungan pada teknologi ini. Terdesaknya atau bahkan menyebabkan, nah ini yang paling sering menyebabkan kekurangan atau menurunnya plasma nutfah atau keanekaragaman genetik. Karena apa? Salah satunya bisa juga karena tadi pencemaran biologis. Salah satu ini efeknya yang lain adalah apa? Sekarang kalau orang sudah buat ini jagung BT, orang tidak akan mau tanam lagi jagung yang lain. Mereka hanya akan tanam satu jenis jagung saja. Oh, ini tomat, saya hanya mau tanam satu jenis tomat saja. Ya toh? Berarti terjadi lama-kelamaan tumbuhan-tumbuhan yang varietas lain bisa punah karena orang tidak mau tanam itu lagi. Itu dianggap tidak baik. Tetapi secara biologi, kalian ingat di materi kelas 10 ataupun kelas 7 bahwa ekosistem suatu lingkungan di alam itu justru harus semakin beraneka ragam. Mengapa? Karena semakin beraneka ragam dia, diversitasnya semakin tinggi, dia punya lingkungan lebih stabil. Jadi kalau ada kerusakan, dia lebih gampang untuk menyembuhkannya, begitu. Mengembalikan ke kondisi semula itu lebih gampang. Kalau dia keanekaragamannya tinggi. Kalau keanekaragamannya rendah, itu kalau rusak sedikit saja, bencana alam sedikit saja, itu mungkin sudah sulit untuk kita perbaiki, dan akhirnya itu nanti kembali lagi ke 4, tergantung lagi pada teknologi. Kita harus olah di tanah setiap saat, setiap ini, begitu. Kemudian 6, nah ini juga penting, kemungkinan menyebabkan bakteri dalam tubuh menjadi resisten terhadap antibiotik. Nah itu juga karena pencemaran biologis. Pencemaran biologis ini kan bukan hanya di alam, termasuk di bakteri juga bisa. Nah kita takut, siapa tahu bakterinya, virusnya bermutasi menjadi yang lebih resisten, sehingga vaksin-vaksin yang selama ini kita gunakan, kita tidak bisa lagi. Atau antibiotik yang selama ini kita konsumsi, tidak bisa lagi kita gunakan untuk membunuh. Begitu. Kemungkinan bisa saja ada beda dari segi perbedaan nutrisi dan komposisi. Jadi mungkin saja nutrisinya itu berbeda. Oh ini proteinnya sudah terlalu banyak. Nah,
Kalau protein terlalu banyak bisa saja kayak ada asam urat atau apa begitu. Terus ini lemak sudah terlalu banyak, mungkin kolesterol, karbohidrat terlalu banyak, mungkin bagaimana seperti itu. Jadi tidak ada kita sulit untuk mengatur mungkin kok dia punya nutrisi ini. Jadi jangan sampai karena berat sebelah akhirnya kita makan dia akhirnya ada efek samping karena nutrisi yang lain kurang sedangkan nutrisi ini berlebihan seperti itu. Jadi itu beberapa dia punya dampaknya. Baik, jadi itu saja. Nanti bisa baca lagi di buku Kurnas untuk menambah kalian punya pemahaman karena mungkin saja ada beberapa yang tidak sempat mungkin ada yang terlewatkan di buku. Itu kalian tolong baca itu. Kemudian ya nanti ini kan untuk hari Kamis. Jumat ini sekarang Pak rekam sudah terlalu ini Pak Setiata. Kayaknya hari Senin itu kan sudah tuh hari Senin itu kan evolusi ya. Selasa. Hari ini biotek ya sudah berarti hari Jumat Pak bisa mulai sudah yang ini itu bab yang berarti ini bab selesai tinggal satu bab lagi. Untuk praktikum biar nanti Pak bahas hari Jumat saja nanti Pak rekam lagi untuk hari Jumat. Itu kita akan bahas bab yang terakhir yang tentang pemeriksaan sifat dan juga ini apa tadi? Dan juga tambah dengan satu bab yang hukum Hardy-Weinberg yang di evolusi dan asal usul makhluk hidup. Jadi itu saja, silahkan dibaca lagi latihan-latihan soal di buku supaya bisa menambah kalian punya pemahaman sambil menunggu kapan kita meet. Sepertinya meet katanya sih itu Oktober tanggal 12 gitu. Oke, so thank you for today. Ingat jaga kesehatan, jaga diri, dan tetap rajin belajar ya. I'll see you on Friday. Okay, thank you. Good afternoon ya.